Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi ataupun siang bagi anak-anak kami yang kami banggakan dan kami cintai. Rajin terus belajar, rajin beribadah, bantu orang tua, dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kami kelas 5 putra dan putri yang masih di rumah, kita lanjutkan pertemuan fikih kita, pertemuan yang ke-8. Ya, kita fikih Fathul Mu'in dengan Hasyiah yang Ihanatul Thalibin halaman 9. Bagian ke bawah, wa yajuzu 10 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu limunfaridin ayyan wiyal iqtida'a bi imamin asna'a salatihi wa in ikhtalafat raq'atuhuma lakin yukrahu zalika lahu duna ma'mumin kharaja minal jama'ati linahwi hadasi imamihi fala yukrahu lahu dukhulu fi jama'atin ukhra. Halaman 10. Wa iza tada fil asna'i lazimahu muwafaqatul imami summa infaraga awalan atamma kamasbukin wa illa fantizaruhu afdal wa tajuzul mufaraqatu bila uzrin ma'al karohati fatafutu fadilatul jama'ati wal mufaraqatu bi uzrin ka murakhasi tarki jama'atin wa tarkihi sunnatan maksudatan wa suratin sunnatan maksudatan kata syahudin awalin wa kunutin ya wa suratin wa tatwilihi wa bil ma'mumi du'fun aw syughlun la tafutu fadilatuha wa qad tajibul mufaraqatu ka'an arada mubtilun li sholati imamihi wa qad alimahu fayalzamuhu niyatuha fawran wa illa batalat wa illam yutabi'hu ittifaqan kama fil majmu'i. Demikianlah bacaan kita pada pelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kami, tolong perhatikan kembali terjemahan pelajaran kita pada kali ini, pertemuan yang ke-8. Wa yajuzu, dan bolehlah limunfaridin, bagi orang yang sholat sendiri, ayyan wiyal iqtida'a, bahwa berniat dia akan mengikut, bi imamin, dengan imam, asna'a sholatihi, di pertengahan sholatnya, wa ini ikhtalafat, sekalipun berbeda, raq'atuhuma, rakaat keduanya, lakin, tetapi, yukrahu zalika lahu, makruhlah demikian baginya, duna makmumin, tidaklah bagi makmum kharaja minal jamaah, yang keluar dia dari berjamaah, tapi bukan karena dia, linahwi hadasi imami, karena seumpama berhadas imamnya makmum, fala yukrahu lahu dukhulu, maka tidak makruh baginya ad-dukhulu, masuk, fi jama'atin ukhra, pada jamaah yang lain. Balik nomor 10. Fa iza tada, maka apabila makmum itu mengikut imam fil asna, di pertengahan sholat, lazimahu, mesti akannya makmum, muwafaqatul imam, menyesuaikan
diri dengan imam. Summa, kemudian, infaroga awalan, jika makmum itu selesai awalan duluan, atama menyempurnakan, jika selesai ianya imam duluan, atama menyempurnakan ia makmum, ya imam ya, jika selesai ia imam duluan, atama menyempurnakan ia makmum. Kamasbukin, sama seperti masbuk. Wa illa, nah ini asal illa nih, kalau kita tengok kalau illa, ya. Jika tidak, maksud jika tidak nih, imam lambat selesai, makmum sudah seharusnya selesai. Fantizoruhu, maka menunggunya imam. Ya, makmum duluan nih, ini agak aneh pembahasannya. Afdalu, lebih afdal. Wa tajuzul mufarakatu, bolehlah oleh mufarakah. Nah, mufarakah ini anak-anak kami, kita tak ikut imam lagi. Itu mufarakah, maka kita tak terjemahkan. Ini sudah sebuah istilah. Saya tak ikut imam lagi dalam hati. Itu namanya mufarakah. Boleh mufarakah, berarti tak berdosa. Bila uzrin, tanpa uzur, ma'al karohati, bersama makruh. Bahasa kitanya tapi makruh. Fatafutu fadilatul jama'ati, maka luputlah, hilanglah, tak dapatlah fadilah sholat berjamaah. Wal mufarakatu bi uzrin, dan sebermula mufarakah dengan uzur. Nah, ya, ada mufarakah dengan uzur. Ya, contohnya apa? Memisahkan diri dengan uzur. Kamurakhasi tarki jamaatin, orang yang diberi keringanan untuk meninggalkan berjamaah. Ya, murakhas keringanan. Ya, ada rukhsah namanya. Nah, ya. Wa tarkihi, dan meninggalkannya imam sunnatan maksudah. Anak-anak banyak dalam sholat itu sunnah yang maksudah, yang disengaja, yang dimaksud. Kata syahudin awalin, seperti tasyahud awal. Wa kunutin, dan seperti kunut. Nah, ditinggalkannya oleh imam, itu namanya diantara contoh sunnah maksudah. Nah, sunnah maksudah. Dan apa contohnya lagi? Dan meninggalkan surat. Ya, meninggalkan surat. Surat tidak dibaca. Wa tatwilih, dan memanjangkannya imam akan surat. Nah, memanjangkan imam, lama kali imam sholatnya. Wabil makmumi dhufun, ya, sedangkan dengan makmum itu lemah, ya, fisiknya mungkin dia sakit atau dia sudah tua. Nah, ini contoh daripada sebab lemah tadi. Anak-anak kami yang kami banggakan. Kita lanjut. La tafutu fadilatuha. Ini khobar dari mufarakah tadi. Mufarakah dengan uzur, memisahkan diri dari imam dengan uzur. La tafutu fadilatuha, tidak hilang, tidak luput fadilah berjamaah, tetap dapat fadilah berjamaah. Wa qad tajibu, kadang-kadang wajiblah al-mufarakatu, memisahkan diri dari imam. Apa contoh? Kan arodo, seperti bahwa datang mubatilun, yang membatalkan li solati imami, bagi solat imamnya. Wa qad alimah, dan sungguh tahu ya makmum akannya. Makmum tahu betul ada yang membatalkan solat imam. Ya, wa qad alimah. Fa yalzamuhu niyatuha fauran, maka mesti kepada makmum tadi niatnya mufarakah fauran, cepat, jangan tunggu lama-lama. Wa illa, dan jika tidak dia berniat memisahkan diri atau mufarakah, batal solatnya makmum. Wa illam yutabi'hu, walaupun dalam solat itu lam yutabi', tidak mengikuti, ia akan gerak-gerik imam lagi, ya, ittifaqan, secara sepakat, sesuai, ya, kama fil majmu'i, seperti barang yang dinyatakan juga dalam kitab fikih, kitab al-majmu'. Anak-anak kami, itulah terjemah pelajaran kita pada pertemuan yang ke-8 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kami, baiklah kita jelaskan pelajaran fikih kita
pada pertemuan yang ke-8 ini. Coba diperhatikan kembali, ya, dengan bagus, ya, jangan asal perhatikan. Karena pelajaran fikih ini sulit, pelajaran pondok ini sulit. Dengan selalu tersenyum dan dengan selalu niat ikhlas nuntut ilmu. Nah, dengan kita nuntut ilmu ini dianggap majelis ilmu, pahalanya sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kami, kita lanjutkan pelajaran fikih kita, keterangannya. Boleh bagi makmum orang sholat sendiri, namanya munfarid. Ya, kalau kita sholat sendiri, nama kita munfarid, orang sholat sendiri. Apa yang boleh dia mengikut imam di pertengahan sholatnya? Biasanya ngikut imam nih, imam sedang sholat, kita datang ngikut imam di tengah-tengah sholat imam. Cuma sekarang dah itu pembahasannya. Kita sedang sholat, lalu ada orang di depan kita, kita ngikut orang tadi. Paham? Kita sedang sholat, kita lah mulai sholat, ada orang depan kita, saya ikut imam lah. Itu namanya ngikut imam di tengah-tengah sholat makmum. Bagus. Paham? Ya. Wa ini ikhtalafan rakaatuhu. Nah, mesti berniat, walaupun rokaatnya berbeda. Mungkin rokaat makmum yang kedua, rokaat imam yang pertama, atau imam kedua, kita yang pertama. Contohnya tadi nggak tahu bahwa kita akan ikut imam di tengah sholat, kita berniat dari awal. Tengah sholat kita, walaupun imam dah duluan, atau kita duluan, datang orang, kita ikut imam. Kita ulang balik. Kita berdua, ada orang depan, kita belakang, tapi sama-sama sholat sendiri. Dia duluan 1 rakaat, lalu kita udah 1 rakaat juga. Jadi kita mulai. Dia rakaat kedua, kita baru rakaat pertama. Ya, nah kita ikut dia, duluan dia, tapi di tengah-tengah sholat kita, boleh. Atau kita duluan dari dia, kita sudah rakaat kedua, dia baru datang rakaat pertama, kita boleh ikut dengan dia. Paham? Nah, pertengahan sholat lalu kita niatkan mengikut imam. Ketika itu saya ngikut imam sekarang, saya berjamaah sekarang, walaupun rokaatnya berbeda. Lakin yukrahu zalika, tapi hal yang baru kita terangkan ini makruh. Sholat sah tapi makruh. Berbeda dengan makmum, tidak makruh makmum yang keluar dari jamaah karena berhadas imam. Misalnya dia jamaah 2, posisi gini ya. Imam 1, kita di samping, laki-laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kalau laki-laki, suami depan, istri tetap di belakang. Ketika mengikut imam, rupanya imamnya batal. Berarti kita sholat sendiri. Lalu datang orang lain, atau begini, 2 saf, imam batal, kita ngikut orang yang di depan kita. Kita ngikut orang yang di depan kita. Ya. Maka tidak makruh baginya masuk pada jamaah yang lain. Tidak makruh baginya masuk pada jamaah yang lain. Kita ulang balik. Imam batal wudu, kita tidak. Kita dalam sholat. Lalu ada orang depan kita, kita ikut dia. Kita ngikut orang di depan kita. Ya, kita ngikut orang di depan kita. Maka tidak makruh baginya masuk pada jamaah yang lain. Ya, paham anak? Fa'iza qada fil asna, kalau dia mengikut imam di pertengahan sholatnya, lazimahu muwafaqatul imam, mesti sama dengan imam. Misalnya kita dalam sholat, ya, kawan ini rukuk depan, ya, kita di belakang berdiri, maka kita mesti rukuk juga. Contohnya kita ulang balik. Kita sholat sudah duluan sendiri, ya, datang orang, kita ngikut orang di depan kita, ya, di pertengahan sholat kita, maka kita niat dulu. Kalau orang ini berdiri, kita samakan. Kalau orang depan ini rukuk, kita samakan rukuk dengan dia. Nah, atau contoh kedua, imam batal wudhu dalam sholat, imam keluar pergi berwudhu, tidak boleh imam pura-pura wudhu juga. Nah, tinggal kita sendiri.
ada orang di depan kita datang, kita ngikut dengan dia. Kita ikut dengan dia. Menyambung jamaah. Atau kawan yang depan kita, imam tidak ada yang gantikan. Otomatis kita ngikut dia aja. Kita niatkan ngikut dia, kawan kita. Walaupun dia tidak tahu. Ini namanya, yaitunya harus kita samakan sholat dengan imam. Suma infaroga awalan. Kalau imam orang di depan kita selesai duluan, itu kita masbuk. Tapi kalau makmum selesai duluan, ini kembali contoh di awal, harus ngerti, ini agak aneh. Kalau makmum sholat udah 2 rakaat, sedangkan imam 1 rakaat. Kok bisa begini tadi? Kita udah sholat sendiri, lalu datang orang sholat di depan kita. Dalam kita rakaat kedua, dia rakaat 1. Kita niatkan ngikut orang depan, walaupun tadi ada makruh. Oke? Maka dengan sendirinya tentu duluan kita selesai, kita duluan 1 rakaat. Kita sudah 4 rakaat misalnya sholat zuhur, si imam tentu 3 baru. Dia nambah ke atas 1 lagi. Kita tak boleh nambah. Ada 2 pilihan anak-anak kami. Kalau kita yang duluan selesai, maka fantizurhu afdal. Kita tunggu aja imam, tunggu di bawah tahiyat, imam tahiyat lagi, imam salam, kita salam. Ngerti? Atau caranya bisa juga niat mufarokah, dan boleh mufarokah dengan tidak uzur bersama makruh. Saya tak ikut imam lagi salam, boleh gitu. Kita 4, dia naik ke 3, saya tak ikut imam lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai kita sholat. Ini teka-teki, makmum duluan selesai dari ini. Nah, ini saudara. Lanjut anak-anak kami, mufarokah. Kita kembali ke mufarokah. Kalau mufarokah tanpa uzur tadi, memisahkan diri dari imam, tidak ikut imam lagi dalam hati kita, maka kalau tak ada uzur, makruh, maka fadilah jamaah tak kita dapatkan. Tapi ada mufarokah lagi dengan uzur. Kita tidak ikut imam karena ada uzur. Kita ada uzur, tak ikut imam lagi. Apa contoh? Yaitunya ada ruksa, seperti ruksa meninggalkan jamaah. Anak-anak kami ruksa, keringanan meninggalkan jamaah. Apa contoh keringanan meninggalkan jamaah? Yaitunya sakit, boleh kita sholat di rumah aja, ya. Itu contohnya. Atau takut kita di jalan nanti kita dirampok orang, ditodong orang, atau ditangkap orang, maka itu ruksa meninggalkan jamaah. Boleh pula kalau kita dalam sholat, lalu imam baca Al-Fatihah, baca ayat, kita tiba-tiba desak kentut kali, ya, terdesak kali kentut, maka kita memisahkan diri dengan imam, ya. Atau contoh lainnya kita sakit, kalau kita tunggu imam terus agak lama, kita lah menggigil nih, kita duluan, saya tak ikut imam lagi, kita ruku, kita tidak sholat sendiri sampai selesai. Tapi ini akan aneh bagi orang lain, ya. Orang nengok sebelah kita aneh nih. Kembali anak kami itu namanya mufarokah dengan uzur, ya. Lalu apa mufarokah dengan uzur? Contohnya tasyahud, imam meninggalkan sunnah maksudah. Imam tidak berkunut, ya, seperti kunut tasyahud awal dan kunut. Imam tidak tasyahud awal. Sholat maghrib contoh, imam naik rakaat ketiga, lupa. Kita makmum di bawah ingin tasyahud, ya. Kalau kita ingin, sebenarnya kalau kita ingin tasyahud, kita harus mufarokah. Saya tak ikut imam lagi dalam hati, berarti kita sholat sendiri lagi. Boleh. Ini namanya mufarokah dengan uzur. Paham anak? Nah, mufarokah dengan uzur. Nah, si imam kalau pindah rakaat ketiga lupa tasyahud awal, imam tak boleh turun ke bawah. Makmum boleh gabung ke atas. Kalau dia ingin gabung, tidak usah tasyahud awal. Tapi kalau dia tasyahud awal dia masih mengikut imam, ini tidak boleh, batal sholat makmum. Jadi solusinya, mau tasyahud awal juga, saya tak ikut imam lagi. Dan seperti kunut, imam tak berkunut, kita boleh ingin berkunut, saya tak ikut imam, boleh begitu. Tapi ada solusi lain, kita boleh juga kunut, imam tak kunut, tapi cepat aja, simpel aja, pendek aja. Kita kejar imam cepat ke bawah. Oke? Yang salah itu ada imam berkunut,
di belakang ada imam berkunut, makmum tak berkunut, itu salah. Lah, oke anak-anak. Atau suratnya imam tak baca surat, awak nak ikut imam lagi. Atau imam terlalu panjang solatnya, lama kali panjang di sini. Solatnya lama, rakaat satu aja 3 menit, 4 menit, bisa 5 menit. Kapan selesainya? Nah, kita sakit, nah, kita tidak kuat, nah, sibuk, ada urusan penting nanti. Maka ini namanya kita boleh tak ikut imam lagi dengan sebab ada uzur. Nah, betul. Nah, tetap dapat fadilah berjamaah. Anak-anak kami yang kami banggakan. Yang terakhir yaitunya mufaraqah. Apa mufaraqah tadi? Tidak ikut imam lagi, diniatkan dalam hati. Wajib mufaraqah. Mesti tak ikut imam. Saya tak ikut imam lagi. Wajib. Kalau kita lanjutkan juga batal sholat itu. Apa contoh? Nampak di kaki imam yang membatalkan sholat imam. Contoh yaitunya di kaki imam nampak ada nempel darah agak banyak. Berarti imam sholat dalam keadaan bernajis. Berarti sholat imam batal. Ya kita tahu di belakang. Tidak boleh kita ikut imam lagi. Dalam hati pas nampak itu sengaja saya tak ikut imam lagi, saya tak berjamaah lagi, lalu kita sholat sendiri. Ini mesti dan mesti cepat, ya. Tidak boleh, mesti berniat. Nah, mesti berniat cepat. Saya tak ikut imam lagi, saya tak jamaah lagi. Kalau tidak pakai niat, batal juga sholat kita. Tak ada niat mufaraqah. Walaupun gerak kita tak sama dengan imam, tapi kita tak pernah berniat keluar dari jamaah, batal juga sholat. Ini pun dinyatakan ulama dalam kitab Al-Majmu', kitab fikih juga. Itulah keterangan kita pada pelajaran fikih bertemu ke-8 yang kami banggakan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak kami dan kita bersama. Tolong diringkas terus. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, warahmatullahi wabarakatuh.